Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang arsitektur aplikasi desktop menggunakan VB.NET menggunakan konsep MVC, yaitu model, view, dan controller. Di dalam proyek ini saya membangun struktur folder menjadi 3 bagian utama, yaitu ada model, controller, dan view untuk tampilannya. Folder model berisi dari kelas yang mempresentasikan struktur data dan proses akses database. Jadi setiap model berisi satu tabel di dalam database, misalkan item, supplier, kategori, purchase, dan sebagainya. Kemudian di dalam controller berfungsi sebagai penghubung antara view dan model. Controller sendiri itu bertugas mengambil data dari model, melakukan validasi data, serta menentukan apakah data akan disimpan, diubah, atau dihapus. Yang intinya sebagai jembatan. Form login. Nah, ini login seperti ini. Kemudian form utama yang merupakan menu utamanya di sini ya, sebagai navigation bar. Oke, selanjutnya pada view merupakan folder yang berisi form atau tampilan yang berinteraksi langsung dengan user. Form ini hanya bertugas untuk menampilkan data ke data grid view misalnya, terus kemudian mengambil input dari text box maupun combo box, kemudian memanggil metode dari controller. Jadi form ini tidak bisa langsung mengakses database, cuma tampilan saja. Untuk alur MVC itu, yang pertama user melakukan aksi di dalam form view. Kemudian form memanggil metode controller, model sendiri mengakses ke database, hasil dikembalikan ke controller, dan terakhir controller mengirimkan data ke view. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang modelnya. Saya akan mengambil contoh model supplier. Di sini dijelaskan kelas atau model supplier. Yang pertama kita mendefinisikan propertinya, ada ID, nama supplier, alamat, sama telepon supplier. Di sini ada function getAll yang berfungsi untuk menampilkan data daripada supplier ke data tabel. Di sini menggunakan koneksinya. Kemudian ada function getSupplier by ID. Ini digunakan untuk ngedit nanti. Kemudian ada function create supplier. Di sini jelas kita menambahkan data supplier meliputi nama supplier, alamat supplier, telepon supplier. Dan di sini ngambil datanya dari text box pada form supplier. Kemudian di sini juga ada update. Dan terakhir fungsi delete supplier. Query-nya delete from supplier, di mana ID yang diklik itu sama dengan ID. Coba sedikit tentang controller supplier. Controller hanya sebagai jembatan. Makanya di sini codingannya sangat simpel. Read, misalkan ini function load supplier, data tabel, di return ke supplier model function getAll yang tadi. Kemudian di sini juga read by ID. Di sini ada memanggil supplier model function getSupplier by ID di sini.
Begitupun dengan controller supplier fungsi create. Nah, di sini hanya memanggil model create, begitupun dengan update dan delete. Oke, selanjutnya kita masuk ke view sampel saja, masih di supplier. Di sini view ada dua, yaitu form list supplier yang menampilkan listnya supplier dan form supplier input, di mana ada text box dan button. Kita beda sedikit, misalkan di supplier input ini ya, tombol save, diklik, maka di sini kita memanggil supplier model, kita masukkan ke dalam variabel supplier. Kemudian di dalam supplier model itu terdapat properti yang namanya nama supplier, alamat, telepon supplier. Nah, ini diisi oleh txt nama supplier, diisi dari sini. Begitupun di alamat supplier diisi dengan txt alamat supplier. Ini. Selanjutnya coba saya implementasikan ya. Kita running program yang sudah saya buat. Kita masukkan username, kemudian masukkan password, login berhasil, selamat datang. Oke. Ini merupakan halaman utamanya. Kita masuk ke fitur data master, item, kita mencoba menambahkan item baru. Di sini otomatis item ID-nya, kita masukkan deskripsi barang, misalkan sunlight. Kategori di sini sudah ada sembako, tapi sana itu lebih tepatnya ke peralatan rumah tangga ya. Rumah tangga. Coba kita simpan unitnya. Pitches, harga jualnya misalkan 5.000. 5 stok 1, simpan. Kemudian sunlight sudah masuk di dalam database. Kita juga bisa ngedit, misalkan jadi 6.000. Begitupun juga bisa ngedelete. Untuk selanjutnya kita coba masukkan supplier. Supplier PT Raya Sejahtera. Alamatnya Cikarang Selatan. Teleponnya kita simpan, sudah masuk. PT Raya Sejahtera. Misalkan ini kita delete juga bisa. Delete, edit, Jaya. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba transaksi penjualan. Misalkan ini kodenya 2. Transaksi baru. Masukkan kodenya. Coba kode 8. Nah, sunlight ini tadi 8. Coba 2. Enter, ini udah masuk total. Kita simpan transaksi. Selanjutnya transaksi pembelian.
Kita akan melakukan transaksi pembelian dengan kode barang 8. Sunlight kita beli sebanyak 10 piece. Harga 6.000. Simpan transaksi. Kemudian di sini juga ada menu setting database. Database-nya set password dan koneksi. Selanjutnya kita masuk di menu laporan penjualan. Kita barusan melaksanakan penjualan di ini gula dan Sunlight ini. Selanjutnya transaksi pembelian. Hari ini kita coba melakukan pembelian Sunlight juga sudah masuk. Kita log out dan sudah selesai. Oke, mungkin sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.